Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Filsafat Pendidikan. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme secara bahasa berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Artinya progresisme merupakan suatu aliran filsafat yang menghendaki suatu kemajuan yang akan membawa sebuah perubahan. Artinya kedua aliran ini sama-sama menekankan pada pemaksimalan potensi manusia dalam upaya menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, progresivisme sangat menghendaki adanya pemecahan masalah dalam proses pendidikan. Bagi progresisme, segala sesuatu itu dipandang ke depan dan semua yang di belakang hanya merupakan catatan yang berguna untuk dipelajari dan saat dibutuhkan dapat ditampilkan kembali pada zaman sekarang. Selanjutnya, filsafat pendidikan humanisme. Pendidikan humanisme adalah proses pendidikan yang menganut aliran filsafat humanisme di mana proses pendidikan yang menempatkan manusia sebagai objek terpenting dalam pendidikan secara spesifik. Pemikiran humanisme Frey lebih mengarah pada pembahasan, yakni bebas dari ketindasan dan keterbelakangan dan segala hal tentang kebebasan manusia yang tergantung dari apapun. Dengan kata lain, banyak dari sebagian mereka yang menderita sementara bagian lainnya menikmati jeripaya orang lain dengan cara yang tidak adil. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan perennialisme. Secara etimologis, perennialisme diambil dari kata perennial dengan mendapat tambahan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin yaitu perennis yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris, berarti kekal selama-lamanya atau abadi. Sedangkan tambahan isme di belakang mengandung pengertian aliran atau paham. Dapat disimpulkan bahwa belajar sangat penting untuk memecahkan suatu problem dengan metode mencari kebenaran pada isi aliran ini. Dengan tanda kutipan boleh mengikuti adanya perkembangan teknologi tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai budaya asli pada aliran ini atau dikenal dengan aliran perennialisme, aliran masa lampau. Penerapan aliran perennialisme dalam pendidikan sangat dibutuhkan agar individu tidak menghilangkan nilai-nilai budaya yang sudah ada. Perbandingan filsafat pendidikan progresivisme, humanisme, dan perennialisme. Pandangan ontologi progresivisme bertumbuh pada tiga hal, yakni asas keduniaan, yaitu pengalaman sebagai realita dan pikiran min sebagai fungsi manusia yang unik. Ontologi progresivisme adalah sebagai berikut, yaitu adanya kehidupan realita yang amat luas, tidak terbatas, sebab kenyataan alam semesta adalah kenyataan alam kehidupan manusia. Pengalaman adalah kunci pengertian manusia atas segala sesuatu. Manusia punya potensi pikiran yang berperan dalam pengalamannya. Sedangkan eksistensi dan realita min hanyalah di dalam aktivitas dalam tingkah laku. Menurut John Dewey mengatakan pengalaman adalah konsep manusia atas segala sesuatu. Pengalaman ialah suatu realita yang telah meresap dan membina pribadi. Perbandingan epistemologi. Secara epistemologi merupakan pengetahuan informasi, fakta hukum, prinsip, proses, dan kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai seorang proses interaksi dan pengalaman. Aliran perennialisme yaitu suatu aliran tentang pendidikan yang sudah ada sejak abad ke-20. Aliran ini lahir yang menjadikan reaksi terhadap pendidikan progresivisme, di mana aliran ini
menekankan pada suatu perubahan dan sesuatu yang baru. Perbandingan aksiologi. Dalam pandangan progresivisme di bidang aksiologi ialah sebuah nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian menjadi mungkin adanya saling hubungan. Pandangan pendidikan progresivisme menghendaki yang progresif. Tujuan pendidikan hendaklah diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus. Pendidikan hendaklah bukan hanya menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik untuk diterima saja, melainkan yang lebih penting daripada itu adalah melatih kemampuan berpikir dengan memberikan stimulasi. Perbedaan dengan humanistik, di mana metode mengajarkan humanistik menggabungkan pendekatan individu dan pengajaran kelompok kecil. Hal ini berbeda dengan pengolah pembelajaran guru-guru tradisional. Pendidikan humanistik memandang diri sejajar dengan murid-murid mereka dan mempunyai hal yang sama. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.